semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini dan teman-teman saya untuk berterima kasih kepada Ibu Dia selaku dosen psikologi pendidikan ya. Walaupun beliau berhalangan hadir pada hari ini, tetapi saya ingin berterima kasih dan tak lupa kepada teman-teman semua. Saya juga berterima kasih karena telah menyempatkan hadir di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indira Alia Rosmaida selaku moderator dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Lira Aulia Azara sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Nindi Azhar Fauzia sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nurianti Permatasari sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Ado Sari Sugandi sebagai pemateri keempat. Nah, teman-teman, saya dan kelompok saya minta perhatiannya ya teman-teman, karena kita udah nggak ada perhatian lagi di sini selain kepada teman-teman. Jadi tolong ya perhatiin, soalnya materi yang bakal disampaikan itu penting banget. Sepenting-pentingnya materi, lebih penting materi ini daripada seluruh dunia. Jadi tolong ya, kalau bisa nih, kalau bisa diharapkan teman-teman semua dari mulai awal pematerian sampai akhir jangan ngedip. Kalau yang bisa dikasih hadiah Pajero di depan, punya sahabat kok ambil, boleh? Boleh. Kalau aku berarti lebih kebetulan Pajero. Awas ya, tapi dari awal sampai akhir dicatat ke malaikat. Ya ingat. Hadiahnya dicatatnya hadiahnya Oke, alangkah baiknya ya sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Tuhan masing-masing daripada kita ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga Allah itu membukakan pintu hati kita. Semoga teman-teman semua di sini dari awal sampai akhir mendengarkan dengan baik, berpartisipasi, mendapatkan nilai yang baik-baik, yang bagus-bagus. Amin. Oke, lanjut aja ya. Kan tadi udah ada mata kuliah sebelum ini ya. Terus mungkin ada yang capek, ada yang udah nggak mood, ada yang tetap masih mood ada. Nah, tapi ice breaking dulu aja dah supaya nggak boring-boring banget ya. Sok, mangga maju, bergerak. Tiga. Gak apa-apa, lihat yang dulu. Nanti yang bisa maju ke depan, nanti yang kasih Ayo. Sebelum saya memaparkan mengenai pengertian dari manajerial kelas, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai pengertian dari kelas sendiri. Kelas merupakan suatu ruang yang digunakan oleh siswa sebagai tempat belajar. Kemudian manajerial kelas merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran
memastikan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar secara efektif. Nah, dalam proses manajerial kelas ini, seorang guru harus mampu mengelola suasana kelas semaksimal mungkin agar para siswa merasa nyaman dan juga senang selama berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Menteri. Oke, kepada Neng Lira yang telah menyampaikan apa sih itu manajerial kelas, apa sih itu kelas gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke pematerian kedua yang akan disampaikan oleh Neng Sinta. Mangga dipersilakan. Sebagai moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan belajar. Apa itu gangguan belajar? Next step. Nah, gangguan belajar adalah suatu gangguan psikiatris yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Nah, teman-teman, pastinya kan kemampuan yang dipunyai peserta didik beda-beda ya. Misalkan, yang satu ini udah mahir baca, yang satunya belum. Yang satu ini udah mahir nulis, yang satunya belum. Yang satu udah bisa tambahan, kalian matematika, yang satunya belum. Pasti beda-beda ya teman-teman. Nah, selain yang aku sebutin tadi, gangguan dari kelas bisa timbul dari yang misalkan nih si guru teh kayak nerangin anak-anak kayak gini, terus tolong ya kerjain halaman segini sampai segini. Ibu tuh ngejelasin anak-anak, jadi manajerial kelas tuh adalah kemampuan untuk menerima atau memproses dan menganalisis menyimpan informasi. Jadi tolong kerjakan soal dari halaman 1 sampai 2 misalkan kayak gitu. Terus ada si anak satu yang nggak ngerti, bertanya kepada si ibunya teh, ibu kayak ini kayak gimana, tapi gurunya tuh kayak acuh nggak acuh ke muridnya tuh malah main HP terus kayak gitu. Gimana anak mau ngerti, sedangkan kalau kita sebagai gurunya kan acuh pada murid kita gitu. Terus yang kedua, misalkan ada si Gina, misalkan si Gina lagi fokus banget merhatiin guru, tapi dianya malah ngajak gelut gitu. Nah, itu termasuk gangguan di dalam kelas. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya membaca kepada mereka. Terima kasih ya kepada Nabila yang telah menyampaikan apa sih gangguan belajar. Oke, sekarang lanjut ke pematerian yang ketiga ya. Oleh Neng Nuri, Neng Bogel, mangga dipersilakan. Baik, di sini Nuri akan memaparkan materi tentang gangguan belajar pada anak. Gangguan belajar pada anak itu ada dua. Yang pertama, gangguan belajar dari anak itu sendiri. Yang kedua ada gangguan pembelajaran dari anak terhadap anak lain. Antara lain contohnya, yang pertama mengobrol saat pembelajaran. Misalkan si A tuh sedang fokus mendengarkan gurunya sedang memaparkan materi, tapi si B malah mengajak ngobrol dan obrolannya itu di luar dari pembahasan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, bercanda saat pembelajaran. Contohnya misalkan Adinda sedang diam, tiba-tiba Raisa tuh ngelempar penghapus ke Adinda, padahal di situ Adinda sedang mendengarkan ibu sedang memaparkan materi gitu. Nah, hilang kefokusan di diri Raisa. Adinda. Tiga, bertengkar saat pembelajaran. Contohnya misalkan si A sedang diam juga ya, sedang fokus gitu, tiba-tiba si B ngejambak rambutnya, nyubit badannya gitu. Lempar meja. Jadilah pertengkaran di antara mereka. Terus gangguan belajar dari anak itu sendiri. Yang pertama ada dysleksia, yaitu kesulitan membaca. Contohnya sulit mengenali kata-kata, mengeja, atau berhubungan dengan suara.
seperti bilangan. Yang ketiga, disgrafia, yaitu kesulitan menulis. Contohnya saat anak itu menulis, tangan anak itu menjadi kikuk dan gemetar saat memegang pensil atau pulpen yang ia miliki. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan pembelajaran pada anak. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Neng Nuri yang telah memaparkan materi tentang gangguan belajar pada anak. Oke, sekarang lanjut pada gangguan belajar dari guru gitu ya. Oke, akan disampaikan oleh Neng Adrila. Maka dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang gangguan belajar dari guru. Yang pertama itu ada guru terlambat masuk kelas. Nah, contohnya misalnya ada pembelajaran di hari Senin nih, masuknya itu jam 7, namun ternyata si gurunya itu datang terlambat sehingga pembelajaran dilaksanakan sedikit terlambat gitu kemarin. Jadi jam 8 misalnya. Nah, hal tersebut itu dapat menghambat pembelajaran di kelas gitu, karena waktu yang seharusnya dilakukan sejam sebelumnya ternyata karena gurunya terlambat, jadi harus dilaksanakan pada jam 8 gitu terlambat. Ada guru mengajar tetapi materi yang disampaikan tidak sesuai. Nah, contohnya itu misalkan pada hari itu materi yang seharusnya dibahas itu tentang matematika. Pelajarannya misalnya pada hari itu seharusnya guru menjelaskan pelajaran matematika tentang perkalian. Namun ternyata si guru malah melenceng dari pelajaran, yaitu malah menjelaskan tentang kehidupan pribadinya, terus menjelaskan hal yang lagi viral, terus bahkan menjelaskan sinetron yang baru saja ditonton bulan kemarin gitu. Nah, hal tersebut dapat menghambat pembelajaran siswa di kelas gitu, karena siswa pada hari itu tidak mendapatkan materi yang seharusnya didapatkan siswa pada hari itu gitu. Yang ketiga, acuh tak acuh dalam mengajar. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung ada satu siswa misalnya yang mengganggu gitu, atau berisik atau bertengkar dengan temannya. Nah, jika ada siswa yang bertengkar, maka suasana kelas pun akan kacau kan. Nah, namun ternyata si guru ini acuh terhadap pertengkaran siswa tersebut, sehingga pertengkaran siswa tersebut menjadi hebat gitu, sehingga siswa yang lain pun ikut kacau gitu. Nah, sikap tersebut tidak baik ya teman-teman. Seharusnya sebagai guru kita dapat mengkondusifkan suasana kelas gitu, karena kita sebagai guru harus membuat suasana kelas dalam pembelajaran berjalan dengan baik. Yang keempat, ada guru hanya menerapkan salah satu gaya belajar. Contohnya, guru hanya menggunakan gaya belajar auditori, di mana guru hanya menjelaskan dan murid hanya mendengarkan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan tidak semua murid itu gaya belajarnya auditori. Jadi guru itu seharusnya mengajarkan tiga gaya belajar, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, terus sebagai guru juga kita harus mengerti dan menguasai tiga gaya belajar itu, sehingga si murid dapat mengerti apa yang disampaikan guru pada hari ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Neng Adrila yang telah menyampaikan gangguan belajar dari gurunya. Oke, sekarang yang terakhir bagian solusi dari masalah-masalah tentang gangguan belajar pada anak, gangguan belajar dari gurunya. Kan sudah disebutin tuh tadi banyak sekali ya gangguan belajar dari anak ada, gangguan belajar dari guru juga ada. Sekarang solusi agar hal-hal tersebut bisa terselesaikan ataupun mungkin tidak terselesaikan tapi bisa mengurangi efeknya gitu ya. Oke. Yang pertama, buat aturan bersama siswa. Jadi guru sama anak-anak itu membuat peraturan
hukumannya itu ringan, misal membersihkan kelas atau misal ada tugas tambahan. Untuk hukuman itu sendiri itu disamain dengan jenjang pendidikannya ya, karena kan setiap hukuman beda-beda ya pada setiap jenjangnya. Oke, yang kedua, selalu memperhatikan siswa saat mengajar. Jadi kan suka ada tuh guru yang misal hanya ngasih tugas duduk, terus anak-anaknya ada yang berantem, ada yang lari-lari, misal anaknya ada yang nyontek, ada anak yang ngantuk gitu. Guru tuh diajar gitu. Nah, harusnya guru itu memperhatikan siswanya. Misal ada yang ngantuk nih, contohnya kita ambil contoh mengantuk. Guru udah tahu nih anak ini mengantuk, lalu gurunya nyamperkan apa sih? Menghampiri anaknya, lalu bisa aja kasih kata-kata atau ngobrol lah sama anak-anaknya. Ada yang ngantuk, coba deh ke toilet dulu atau misal ke WC dulu, terus cuci muka. Udah cuci muka, baru datang lagi ke kelas supaya lebih fresh. Terus yang ketiga, mengubah metode belajar atau menerapkan gaya belajar ya. Misal nih kan ada tuh guru yang datang, anak SD juga banyak yang kayak gitu. Datang gurunya ngasih tugas keluar lagi. Ada juga guru yang cuma nerangin aja, anaknya kemana dia nggak peduli. Nah, harusnya bisa kalau gaya seperti itu sudah nggak bisa atau metode ngajar yang kayak gitu udah nggak bisa, ganti yang tadinya hanya cuma ngomong doang gurunya, bisa diganti dengan mengadakan diskusi. Pembelajarannya melalui diskusi atau melalui debat gitu. Jadi lebih variatif, lebih inovatif. Jadi si anaknya itu lebih semangat. Terus untuk yang menerapkan sebagai belajar juga kan anak-anak beda ya cara menangkapnya. Ada yang visual, kinestetik, ada yang apa sih mendengar audio gitu ya. Kalau misal cuma menerapkan salah satu gaya, nanti yang paham hanya itu aja, sedangkan yang lainnya itu tidak paham. Dan itu juga menghambat proses pembelajaran karena si anaknya juga merasa dia itu tidak menguasai materi yang disampaikan oleh gurunya. Terus yang keempat, sisihkan waktu istirahat di tengah proses belajar mengajar. Jadi saat kita kan kalau belajar terus pasti capek ya, pasti bosan, ngantuk, terus juga lebih ke udah nggak peduli gitu. Nah, harusnya di saat sela-sela pembelajaran itu ada jam istirahatnya. Bisa contohnya guru nih inisiatif nih, oke udah kira-kira sejam lah atau setengah jam nih udah belajar. Anak-anak kelihatan udah mulai bosan nih, udah kelihatan ngantuk nih. Oke, jadi gurunya inisiatif, kita ada yang ice breaking deh gitu supaya yang anaknya tadinya ngantuk jadi udah ngantuk lagi, yang anaknya tadinya nggak mood jadi mood lagi gitu. Terus yang kelima, hilangkan semua gangguan yang mungkin mengganggu konsentrasi anak. Biasanya kalau anak-anak SD, anak-anak kecil itu tuh konsentrasinya tuh gampang sekali terganggu. Dia tuh gampang banget hilang fokus gitu. Misal kalau udah masuk kelas ada gambar nih, gambarnya teh rame banget gitu. Jadi si anaknya lebih fokus ke gambar. Atau misal ada benda nih, jadi anaknya teh malah ngomongin benda itu mulu, bukannya fokus ke materi yang ibu sampaikan gitu. Jadi lebih baik kalau misal udah tahu nih anak itu sering terganggu dengan hal-hal perintilan seperti itu, lebih baik kesampingkan terlebih dahulu. Kalau udah pelajaran beres baru pasang lagi gitu. Nah, anak itu suka pujian. Biasanya anak itu kalau misal udah kamu keren nih, kamu bagus nih gitu, anak tuh biasanya pingin lagi. Guru misal udah ngejelasin, terus ada anak yang nanya, ada anak yang menjawab, ada anak yang misal, ibu aku pingin dong, ibu aku pingin misal. Terus si ibunya tuh ngasih apresiasi lah gitu, misal, pendapatnya bagus, argumennya keren, itu anak-anak juga makin pingin. Biasanya pingin terus-terusan bertanya gitu. Terus kalau udah apresiasi bisa juga pakai hadiah kecil-kecilan, misal kayak duit, misal gulali yang gitu-gitulah yang bisa membuat anak jadi mood belajar, anak yang bisa jadi happy lagi belajar. Oke, sekian aja ya dari kelompok kami. Terima kasih ya yang udah mendengarkan. Terima kasih banget. Nah, untuk pertanyaan mangga dibuka. Semuanya tiga. Oke, sekarang menuju ke sesi pertanyaan. Sebelum bertanya, alangkah baiknya ya budayakan membaca terlebih dahulu. Baca lah. Renungkan dengan baik, pikirkan dengan otak, baru nanya. Oke, sekarang
pembelajaran pada kelas 1 kan masih menggunakan semua metode kan, kayak visual, audio, sama kinestetik. Nah, sedangkan kelas 6 mah kayak ya udah we guru nerangin doang nih kan. Kenapa kayak gitu terus? Apakah emang metodenya kayak gitu? Kalau misalkan iya, tolong jelaskan, dan kalau tidak juga tolong jelaskan. Makasih. Oke, Dina Masih apa lagi dong? Tadi saya lupa. Mau ya udah dulu aja. Tadi itu di gangguan guru itu mengajar tetapi tidak sesuai dengan materi. Tadi sebenarnya solusinya udah di itu ya, udah dijelasin. Cuma aku belum nemu solusi untuk guru yang mengajar tetapi tidak sesuai materi. Soalnya aku dulu waktu SMP punya guru yang waktu belajarnya tuh hampir 95% buat cerita gitu. Kan itu bikin kita sebagai siswa tuh nggak ngerti ya materi yang dibahas tuh apa gitu kan. Nah, kita sebagai siswa tuh gimana gitu cara untuk mengatasi itu biar kayak kita tuh ngerti apa ya, biar kita tuh bisa ngerti gitu materi yang dijelasin, terus materi yang akan disampaikan oleh bapaknya apa, padahal si bapaknya tuh nggak pernah ngebahas kayak gitu. Nah, solusinya tuh gimana kita sebagai siswa. Terima kasih. Next kepada Neng Ayu. Tadi disebutkan bahwa kemampuan setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, sedangkan semua anak itu harus menyelesaikan studinya itu secara tepat waktu. Nah, pertanyaannya, jika seorang anak itu tidak menyelesaikan studinya secara tepat waktu, apakah hal tersebut merupakan kegagalan seorang guru atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Terus yang terakhir Neng Bi, maka.